IUD atau yang biasa disebut sebagai KB spiral adalah plastik berbentuk huruf T seukuran uang logam yang ditempatkan di dalam rahim. Tujuannya adalah untuk mencegah kehamilan. Dan KB jenis ini merupakan salah satu alat kontrasepsi yang banyak diminati. Sayangnya, penggunaan KB IUD ini diikuti dengan rumor yang menyatakan bahwa alat IUD ini bisa membuat badan gemuk. Sebenarnya betul atau enggak sih? Nah, untuk menjawabnya, di video ini kita akan bahas dari mulai bagaimana sebenarnya cara kerja KB IUD. Lalu, apa sih bedanya antara IUD yang hormonal dan non-hormonal? Serta apa saja sih efek samping dari KB IUD yang mungkin terjadi? Sehingga nanti kita bisa paham dan menjawab bagaimana efek sebenarnya dari IUD ini terhadap berat badan. Untuk itu, bersama saya Dr. Bimo, simak videonya sampai akhir. Sebelum Anda mencari tahu apakah penggunaan KB spiral ini bisa bikin tubuh gemuk, sebaiknya Anda mencari tahu dulu cara kerja KB IUD ini dalam mencegah kehamilan. Nama lain dari KB IUD ini adalah KB spiral. Dari singkatannya IUD, yaitu Intrauterine Device, yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Benda ini diletakkan di dalam rahim dan bekerja dengan cara mencegah sperma untuk bertemu dengan sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Sebenarnya IUD ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang IUD non-hormonal dan hormonal. Tetapi kedua jenis dari KB IUD ini dua-duanya tidak terbukti meningkatkan berat badan. Nah, kedua jenis KB IUD ini memiliki cara kerja yang agak berbeda. Kita akan mulai dari KB IUD yang non-hormonal. KB IUD non-hormonal merupakan IUD yang berbentuk seperti huruf T dan dibalut dengan tembaga di bagian luarnya. Maka dari itu, tak heran jika alat kontrasepsi ini disebut dengan IUD Cooper atau tembaga, di mana jenis KB ini menggunakan tembaga untuk mencegah terjadi kehamilan. Gimana caranya? Jadi simpelnya, sperma ini tidak suka dengan keberadaan tembaga atau Cooper ini. Pasalnya, tembaga dapat mengubah dan menghalangi pergerakan sel sperma, sehingga sperma menjadi kesulitan untuk berenang dan mencapai sel telur untuk membuahi. Nah, jika sel sperma ini tidak bertemu dengan sel telur, maka tidak akan terjadi pembuahan dan kehamilan. Penggunaan KB IUD ini bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama, di mana KB IUD non-hormonal ini bisa bertahan hingga 10 tahun lamanya tergantung mereknya. Tapi penggunaan alat kontrasepsi ini bukannya tanpa efek samping. Nanti di akhir video kita akan bahas efek samping yang mungkin terjadi. Lalu yang berikutnya ada KB spiral yang hormonal. Nah, untuk yang hormonal, artinya alat berbentuk T-nya ini dia melepaskan hormon tertentu, yaitu hormon progestin ke dalam rahim saat digunakan. Jenis KB IUD ini tidak dibalut dengan tembaga, tetapi pelepasan dari hormon progestin ini akan mengentalkan cairan atau lendir di serviks sehingga mencegah sperma untuk membuahi sel telur. Selain itu, hormon progestin ini juga akan membuat dinding dari indung telur ini menyempit sehingga menghalangi terjadinya pelepasan dari sel telur. Sama seperti KB IUD non-hormonal, jenis KB yang satu ini juga pasti ada efek sampingnya. Misalnya, siklus menstruasi menjadi berubah ataupun timbul jerawat. Tetapi jenis IUD hormonal ini, sifat dari hormonnya ini bersifat lokal sehingga hanya bekerja di bagian rahim saja. Tidak seperti KB suntik, pil, atau implan yang hormonnya itu dia sifatnya sistemik sehingga memiliki efek yang lebih besar, termasuk ke peningkatan berat badan, tensi juga bisa meningkat, sehingga pada IUD hormonal tidak menyebabkan peningkatan berat badan karena tadi efeknya hanya lokal di daerah rahim saja. Tetapi pada penggunaan KB IUD hormonal ini, penggunaannya baru efektif setelah pemakaian selama seminggu. Lalu efektivitas penggunaannya ini bisa bertahan lama hingga 5 tahun lamanya. Nah, sehingga sekarang kita tahu nih, apakah benar KB spiral bikin gemuk? Nah, jadi sejauh ini memang belum ada bukti yang menunjukkan bahwa KB IUD baik yang hormonal ataupun non-hormonal menyebabkan peningkatan berat badan. Dimana kalaupun kita lihat baik yang hormonal sekalipun, dia itu berbeda dengan suntik, pil, ataupun yang implan karena sifat dari hormonnya itu bersifat lokal hanya di daerah organ kewanitaan saja, tidak sistemik seperti suntik, pil, ataupun yang implan, sehingga memang efek sampingnya lebih minimal. Kemungkinan apabila Anda pengguna dari IUD dan mengalami peningkatan berat badan, mungkin ada hal lain yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan berat badan, misalnya kebiasaan makan atau hal yang lainnya.
Meskipun sampai saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan IUD ini bisa meningkatkan berat badan, penggunaan KB IUD tetap memiliki risiko efek sampingnya tersendiri. Pada dasarnya, efek samping yang terjadi itu biasanya akibat respon yang berlebih dari tubuh ketika ada suatu benda yang ditanamkan di dalam rahim. Tetapi biasanya bersifat ringan dan sampai saat ini penggunaan IUD terbukti aman sehingga ibu-ibu tidak perlu khawatir. Beberapa efek samping yang mungkin terjadi pada beberapa wanita antara lain adalah: pertama, timbulnya keputihan. Lalu adanya perdarahan yang tidak teratur selama beberapa bulan pertama setelah pemasangan IUD. Lalu ada kemungkinan juga menstruasi lebih banyak dan juga ada risiko untuk mengalami kram perut pada beberapa wanita setelah permasangan dari IUD yang tipe Cooper. Lalu menstruasi bisa jadi lebih singkat atau berkurang jika Anda menggunakan IUD yang hormonal. Lalu bisa timbul gejala mirip PMS ya, seperti nyeri kepala, jerawat, galinu, ataupun nyeri daerah payudara, terutama pada IUD yang hormonal. Tetapi perlu dicatat bahwa efek samping tersebut hanya terjadi pada sebagian kecil dan tidak terjadi pada semua wanita yang menggunakan IUD. Nah, hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah tidak semua orang bisa menggunakan KB IUD. Untuk wanita yang memiliki penyakit radang panggul, kelainan rahim, kanker serviks, kanker payudara, atau infeksi menular seksual, dianjurkan untuk menggunakan metode kontrasepsi yang lainnya selain IUD. Sekali lagi, jika Anda merasa adanya efek samping setelah penggunaan IUD, maka konsultasikan lebih lanjut dengan dokter Anda. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Jangan lupa share ke teman, kerabat, atau keluarga yang membutuhkan informasi ini. Saya Dr. Bimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.